Bab 808. Pemandu wisata gratis. Langit malam. Bintang-bintang pecah seperti debu. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Sesosok bayangan berdiri di atas gunung di luar sekte Heng Yue. Berpakaian hitam. Dengan jubah hitam bergoyang tanpa angin. Dengan fitur wajah yang hampir sempurna. Terlihat sangat indah dalam gelap. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, memiliki wajah yang akrab. Tetapi ketika mendekatinya, bukankah itu Nancy Ji yang berpakaian seperti pria? Dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia seperti peri di 9 dunia. Dia murni dan tanpa cacat dalam pakaian putih. Pada saat ini, teman wanitanya yang mengenakan pakaian pria masih seperti seorang sarjana. Tetapi ketika dia mengenakan pakaian hitam, itu sangat dingin dan glamor. Seperti pembunuh berdarah dingin. Aku terkejut kamu muncul di sini. Segera, suara halus terdengar. Sebelum suara itu jatuh, sosok yang samar-samar mengeras. Dan Harley Ye datang perlahan selangkah demi selangkah. Ternyata instruktur sekte Heng Yue. Ekspresi Nancy Ji tenang. Tetapi cahaya di matanya yang indah buram. Kamu datang jauh-jauh untuk mendiskusikan masalah ini denganku. Harley Ye berhenti sedikit dari jarak 3 kaki dan tersenyum pada Nancy Ji. Kamu sudah lelah dengan dunia ini. Mengapa kamu kembali lagi? Atau kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Apa yang kamu katakan benar? Nancy Ji membuka bibirnya sedikit. Suaranya lembut dan acuh tak acuh. Dunia yang damai dan sejahtera membutuhkan jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Jadi, Harley Ye memandang Nancy Ji dengan penuh minat. Aku ingin melihat dunia yang damai dan sejahtera itu. Nancy Ji berbisik. Dia menutupi pipinya dengan topeng dingin. Untuk itu, aku rela menginjak darah dan tulang. Dan juga rela menanggung beban yang abadi. Nancy Ji hari ini membuatku merasa sangat asing. Harley Ye tidak membuang muka. Dan kata-katanya datar. Entah kenapa, situasi ini membuatku sedih. Bukan ke masa lalu, tapi ke dunia. Kekeruhannya membuat jalan yang tampak cemerlang ini penuh dengan lubang. Nancy Ji tidak mengatakan sepatah kata pun. Membiarkan jubahnya berkibar tapi dia berdiri diam. Mungkin sejak dia memakai topeng, dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dia bukan lagi putri suci, tetapi orang berdarah dingin yang hidup di balik topeng. Melihat kesunyian Nancy Ji, Harley Ye tidak bisa menahan senyum sedikit. Berbalik, dan berjalan menuju sekte Heng Yue. Ayo, aku akan menjadi pemandu wisata gratis malam ini. Membawamu berkeliling sekte Heng Yue. Di belakangnya, jubah Nancy Ji berkibar dan dia mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Punggung di matanya tidak lagi kabur seperti sebelumnya. Tetapi tidak pernah sejelas sekarang. Karena sekarang dia mengikuti langkahnya. Sekte Heng Yue di tengah malam. Benar-benar sunyi. Semuanya begitu damai dan tentram. Ini adalah Elf Garden. Berjalan di tangga batu dan melewati Elf Garden. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat Elf Garden yang agak terbengkalai. Dia tidak bisa menahan senyum. Aku dikeluarkan dari sekte Zeng Yang. Dan aku linglung untuk waktu yang lama. Sebelum menjadi murid sekte Heng Yue. Aku tinggal di sini. Di tengah malam sepi. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang disukai pria dan wanita? Harley Ye membuka mulutnya. Tetapi mengungkapkan kalimat seperti itu. Aku tidak mengatakan ini. Lupakan saja. Jangan menganggapnya serius. Harley Ye tersenyum.
mengambil langkah lain, dan menginjak anak tangga batu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebelumnya di pertandingan 3 sekte, aku memasuki area terlarang sekte Zeng Yang dan melihat jiwa naga kuno mistik dari sekte Zeng Yang meninggalkan tubuh bayangan. Jadi ketika aku bertarung denganmu, aku memiliki elemen spiritual yang stabil. Bisakah aku menganggap ini curang? Kata-kata Nancy Ji datar, dan dia mengikuti di belakang Harley Ye tanpa tergesa-gesa. Tetapi ada kilatan kejutan di matanya yang indah. Jika bukan karena Harley Ye mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Tentu saja ini curang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkanmu secara kebetulan. Di depan, Harley Ye terbatuk-batuk. Kamu memang lebih kuat dariku. Itu tidak penting. Harley Ye mengangkat bahu sambil berjalan. Tapi aku masih perlu menjelaskan beberapa hal. Kalimat yang barusan itu diucapkan oleh jiwa naga kuno mistik sekte Zeng Yang. Aku tidak mau disalahkan. Meskipun orang ini bodoh, dia tetap saja sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis. Jika kamu mau, aku bisa melepas pakaianku kapan saja. Nancy Ji menyela kata-kata Harley Ye secara langsung, dan nadanya datar dan acuh tak acuh, hampir tanpa emosi manusia. Hari ini kamu benar-benar membuatku terkesan. Harley Ye mempertahankan langkahnya, tetapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dunia ini keruh, itu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu memakai topeng, aku berharap kamu adalah Nancy Ji yang memiliki perasaan, bukan boneka yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tidak masuk akal bagimu untuk mengobrol seperti ini. Nancy Ji terdiam, tetapi si jalang naga kuno mistik angkat bicara dan mengatakannya melalui Harley Ye. Jika ingin dikatakan, tempat itu tidak buruk sebelumnya. Tempat yang bagus untuk bercinta. Naga kuno mistik menggertak. Gadis kecil, aku serius. Melihat Harley Ye mengabaikannya, mistik naga kuno mistik menatap Nancy Ji melalui mata Harley Ye. Aku dapat memberitahumu dengan cara yang bertanggung jawab. Jika kamu punya anak, itu pasti akan menjadi keberadaan yang mengancam jiwa demi generasi berikutnya. Menurutku kamu harus menemukan tempat untuk bertukar perasaan. Bahkan tidak perlu membuka pakaian. Nah, apakah kamu sudah melihat ketiga puncak itu? Harley Ye dan Nancy Ji mengabaikan perkataan dari naga kuno mistik. Di sebelah kiri adalah puncak Tian Yang. Di sebelah kanan adalah puncak Diyang. Dan di tengah adalah puncak Ren Yang. Itu adalah 3 puncak utama sekte Han Yue. Harley Ye berdedikasi dan pemandu wisata yang berkualitas. Ketika naga kuno mistik mengobrol, dia memperkenalkan Nancy Ji satu persatu. Ketika aku pertama kali datang ke sekte Han Yue, 3 puncak utama tidak menginginkanku. Aku tidak bisa menahannya. Mengapa kultivasiku rendah? Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Lalu dia pindah. Di belakangnya, Nancy Ji tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya meliriknya dan mengikuti jejak Harley Ye lagi. Panggung Feng Yun. Tidak tahu sejak kapan, Harley Ye berhenti lagi dan menunjuk ke beberapa panggung pertandingan tidak jauh. Ini adalah tempat yang bagus. Ketika aku pertama kali tiba, aku tidak berhenti berjuang. Aku sangat miskin saat itu. Aku menghasilkan banyak uang di panggung Feng Yun ini. Itulah paviliun senjata spiritual. Adapun fungsinya, kamu harusnya tahu bahwa itu tidak ada bedanya dengan sekte Zeng Yang. Itu aula kedisiplinan.
Harley menunjuk ke aula besar. Aku tidak terlalu sering datang ke sini. Aku hampir dipukuli sampai mati. Zendi dulu ada di sini. Paviliun obat spiritual. Kediaman tetua Freddy Su. Adalah guru pencerahan pil pemurnianku. Balai penegakan hukum. Taman Spirit Orchard buah spiritual. Paviliun semesta. Harley terus berjalan. Dan setiap kali berhenti di suatu tempat, dia akan memperkenalkan beberapa kepada Nancy G. Namun, Nancy G yang berada di belakangnya benar-benar seperti boneka. Diam sepanjang jalan. Hanya diam-diam mengikuti di belakang Harley. Tetapi setiap kali Harley memperkenalkan tempat, dia akan melihat. Seolah-olah dia bisa melihat sosok Harley di tempat ini. Sepanjang jalan, selain suara Harley, tidak ada yang lain. Harley benar-benar seperti pemandu wisata. Setelah berkeliling, keduanya acuh tak acuh. Setelah melewati gerbang luar, keduanya sampai di gerbang dalam. Sama seperti di gerbang luar, Harley berperan sebagai pemandu wisata dengan sangat berdedikasi. Dan dia akan memperkenalkan tempat manapun. Selama periode ini, ada juga murid rajin yang duduk bersila di atas batu giok dan bermeditasi. Menyaksikan mereka berdua lewat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepala. Menunjukkan ekspresi terkejut seperti hantu di tengah malam. Yang sedikit menakutkan, itu adalah puncak Tianshuan, gunung terbesar di sekte Hangyue. Harley berhenti lagi dan menunjuk ke gunung Tianshuan yang menjulang tinggi. Harley, beberapa murid dan tetua sekte Zeng yang tidak bersalah. Nancy G akhirnya angkat bicara, menatap puncak Tianshuan. Tetapi dia membicarakan topik lain. Kata-katanya sangat datar, dan nada penuh harap. Ketika menghancurkan sekte Zeng Yang, bisakah kamu membiarkan mereka tetap hidup? Mendengar ini, Harley sedikit tersandung, tetapi segera kembali normal. Tersenyum sedikit. Sejujurnya, kamu tidak memiliki hak untuk bernegosiasi denganku. Namun, aku suka orang yang berbakat. Harley melanjutkan, kamu adalah bakat. Dan kamu adalah bakat yang tiada taranya. Jadi kamu memiliki hak untuk berbicara. Dan aku harus mendengarkan kata-katamu. Terima kasih. Nancy G menarik napas dalam-dalam. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Untuk satu hari ini saja, aku akan memberimu hak istimewa ini. Dan aku akan menceritakan semuanya kepada kamu. Kata Harley. Tidak lupa untuk mengambil rumput spiritual dari pinggir jalan. Elemen spiritual itu terhirup ke dalam tubuh. Apakah kamu membenciku? Nancy G berhenti sedikit dan menatap punggung Harley dengan tenang. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Harley juga berhenti, membungkuk dengan santai, mengendus sebuah bunga spiritual, dan terkekeh. Sepertinya, aku masih memahami dirimu. Kamu sepertinya tidak terlalu peduli dengan rahasiaku. Tetapi pada saat ini, pertanyaanmu sepertinya tidak masuk akal. Dan, pada saat pertandingan 3 sekte, aku sudah memberimu jawabannya. Tidak ada yang mengenalmu lebih baik dari diriku. Dan tidak ada yang mengenalku lebih baik selain kamu. Apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan? Kamu sudah tahu dan mengapa perlu bertanya lebih banyak? Nancy G terdiam lagi. Di bawah topeng, dia menggigit bibirnya dengan giginya. Dan ada tatapan mencela diri sendiri di matanya yang indah. Pilih tempat untuk menetap. Pilih apapun yang kamu inginkan. Di sini. Harley akhirnya mencabut bunga spiritual. Menghirup aroma bunga dengan keras.
dan kemudian melihat ke arah Nancy Ji yang diam. Dimanapun kamu tinggal, aku akan tinggal di sana, kata Nancy Ji. Dia berbalik sedikit dan menuju ke puncak gadis giok. Tidak bisakah kamu pindah tempat lain? Harley Ye buru-buru mengikuti. Puncak gadis giok sudah cukup ramai. Dan kunjungan Nancy Ji seperti ini akan lebih heboh dari yang dia bayangkan. Beri aku rumah bambu saja. Aku tidak akan mengganggu siapapun. Tidak ada yang akan tahu bahwa aku Nancy Ji. Langkah Nancy Ji lambat dan berirama. Dan dia tidak berniat untuk berhenti. Ini pertama kalinya bagiku melihatmu begitu sadar diri. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Bersambung. Bab 809. Merasa frustasi. Pada malam hari, bintang-bintang pecah seperti debu. Harley Ye mengajak Nancy Ji ke gubuk bambu yang sepi dan sunyi di puncak gadis giok. Di kedalaman hutan gubuk bambu, ada loteng kecil yang indah. Tempat ini tidak buruk. Ini yang paling cocok untukmu. Harley Ye melihat sekeliling dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir. Aku tidak akan keluar dari gubuk bambu pada hari kerja," bisik Nancy Ji. "Aku tidak mencoba untuk menempatkan kebebasanmu di bawah tahanan rumah. Jangan salah paham." Harley Ye mengangkat telinganya. "Karena kamu di sini, kamu akan bertemu mereka cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu." "Aku mengerti." Nancy Ji menarik napas dalam-dalam. Dan masih ada perasaan tidak nyata bahwa belum lama ini dia dan Sekte Heng Yue bermusuhan. Dan baru beberapa hari, semuanya telah berubah. "Ini tas penyimpananmu. Aku kembalikan kepadamu." Di sini, Harley Ye telah mengisi tas penyimpanan. Adapun tas penyimpanan ini, secara alami Harley Ye mengambilnya secara paksa malam itu. "Aku merasa terhormat bahwa apa yang diambil Harley Ye akan dikembalikan." "Omong kosong. Ini hanya sementara." Harley Ye cemberut, lalu menjejali Nancy Ji dengan dua tas penyimpanan. Satu berisi pil obat, sedangkan yang lain banyak teknik rahasia kekuatan supranatural yang masing-masing tidak biasa. "Aku terkejut kamu memberiku begitu banyak pil obat dan teknik rahasia." Nancy Ji melirik kedua tas penyimpanan, tapi tidak menolak. "Aku membutuhkan kerja sama dari master sepertimu." Harley Ye tersenyum. "Sudah terbukti bahwa kerja sama antara kamu dan aku akan memiliki hasil yang tidak terduga. Aku yakin di masa depan, aku akan bertarung melawan dinasti Daci. Dan kamu akan menjadi tangan kananku yang paling kuat. Jadi aku ingin kamu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah kamu tidak takut aku akan menjadi musuhmu ketika aku mencapai kultivasi tingkat tinggi?" Nancy Ji meletakkan tas penyimpanannya dan berkata nada datar, "Jika aku tidak mempercayaimu, akankah aku memberimu begitu banyak pil obat dan teknik rahasia?" Harley Ye tersenyum pada Nancy Ji. "Selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apa bagimu untuk menentangku. Aku mulai mengerti mengapa kamu memiliki pencapaian dan kekuatan seperti itu hanya dalam 1 tahun." Nancy Ji menarik napas dalam-dalam. "Kamu memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki seorang raja. Jarang mendengarmu memujiku." Harley Ye tersenyum. "Tapi teknik rahasia yang kuberikan padamu, kuharap kamu akan meningkatkan latihanmu. Karena kamu adalah tubuh Xuanling. Banyak orang telah meneliti jalan keluarnya secara menyeluruh. Dan jika kamu tetap berpegang pada metode rahasia Xuanling,
Kamu akan mengalami kerugian besar suatu hari nanti. Baik, aku mengerti. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kamu bisa beristirahat. Harley berkata. Dan berbalik. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Kamu dapat memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Atau kamu dapat memperlakukanku sebagai anggota keluarga. Keluarga. Kerabat. Mendengar dua kata ini, Nancy Ji, yang berada di balik topeng, tersenyum tanpa alasan. Punggung kurus yang terus menjauh memberinya kehangatan yang telah lama hilang saat ini. Segera, matanya yang indah dan kabur kembali ke ketidakpedulian. Dan dia menoleh untuk melihat ke timur. Gadis kecil, kamu telah bersembunyi begitu lama. Keluarlah. Hehehe. Segera. Hehe berbisik. Dan bayangan kecil yang luwes melompat keluar. Seperti peri. Lugu. Jika diperhatikan baik-baik, bukankah itu Ranisi? Selamat datang istri guru. Gadis kecil itu berjalan pelan, mendekati Nancy Ji, dan memberi hormat dengan sopan. Apakah kamu murid Harley? Nancy Ji melirik Ranisi. Dan ada banyak kejutan di matanya yang indah. Terutama ketika dia melihat mata Ranisi. Ketika kedua mata itu melebar, alis cantik mereka sedikit mengernyit. Iya, hehe. Ranisi mengangguk cepat. Matanya yang besar melengkung membentuk bulan sabit. Aku bukan istri gurumu. Jangan panggil aku seperti itu. Nancy Ji menatap Ranisi terhuyung-huyung dan mengeluarkan sebuah dokumen sekte berjudul Teknik Feng Shen dari tas penyimpanannya. Bagaimana mungkin? Ranisi berkedip. Guru tidak pernah membawa wanita kembali. Kamu yang pertama, gadis kecil. Teruslah berbicara. Tapi jangan sentuh teknik ilusi. Teknik ilusimu tidak berdampak bagiku. Hati-hati dengan serangan balik. Nancy Ji masih membolak-balik dokumen sekte. Ada juga pijaran ekor ilahi yang bermekaran di tubuh. Menyebabkan Ranisi di samping menggelengkan kepala kecilnya dengan pusing. Istri guru yang dibawa kembali oleh guru benar-benar tidak biasa. Ranisi menggosok matanya. Bahkan gurunya bisa terjebak. Namun istri guru ini tidak bereaksi sama sekali. Tubuh legendaris Xuanling benar-benar tidak sederhana. Kembali dan istirahatlah. Kekuatan roh gaib meluap dari tubuh Nancy Ji dan terbang ke tubuh Ranisi. Membantunya menyembuhkan serangan balik teknik ilusi. Ranisi menjawab dengan enggan. Lalu memindahkan langkah kakinya dan berjalan keluar. Tanpa diduga, setelah 4 atau 5 kaki, dia tersenyum dan berbalik tiba-tiba. Dan kemudian pedang Feng Shen diarahkan ke Nancy Ji. Di sini, Nancy Ji masih membolak-balik dokumen sekte seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti belum melihat pedang Ranisi. Namun, ketika ujung pedang Ling Xuang Ranisi hanya berjarak 3 inci darinya, dia mengangkat tangannya sedikit, memegang pedang Ling Xuang dengan jari-jarinya. Dan kemudian dengan sebuah jentikan, Ranisi terbang dengan kaget. Ranisi menjerit keras. Dan dia tidak bisa membantu tetapi harus mundur 4 atau 5 langkah sampai dia mendarat. Tepat ketika dia berhenti, dia melihat hantu di depannya. Nancy Ji sudah muncul di depannya. Jari-jarinya yang putih dan ramping diletakkan dengan lembut di antara alisnya. Ranisi berkeringat dingin. Jika Nancy Ji membunuhnya, dia khawatir alisnya dan lautan kesadaran akan tertusuk bersama. Bahkan tidak ada satupun serangan yang berefek padanya. Melihat Nancy Ji di depannya, Ranisi merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis kecil, bisakah kamu kembali beristirahat sekarang?
Kata-kata berkabut bergema di gubuk bambu. Mendengar ini, tubuh Ranisi gemetar tanpa sadar. Dan matanya juga sembab. Ketika dia membuka matanya, semuanya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan Nancy Ji masih duduk di sana melihat-lihat dokumen sekte. Seolah dia sendiri tidak pernah memindahkan langkahnya dari awal hingga akhir. Sebelumnya, itu adalah teknik ilusi. Mata Ranisi menunjukkan ketidakpercayaan. Tanpa diduga, dia, yang selalu bangga dengan teknik ilusi, telah terseret ke dalam ilusi sejak dia keluar. Istri guru, Ranisi tidak benar-benar ingin menyerangmu. Setelah terkejut, Ranisi menundukkan kepalanya. Seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Aku tidak menyalahkanmu. Nancy Ji berbisik pelan. Juga, jangan panggil aku istri guru. Aku bukan gurumu. Gadis kecil itu mengangguk lagi. Membusungkan mulutnya. Lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan gubuk bambu, dia melihat dari kejauhan Harley Ye duduk di atas batu tidak jauh dan minum. Apakah kamu terkena pukulan? Harley Ye berkata dengan santai. Guru mengetahui ini. Ranisi tertegun sejenak, lalu berjalan perlahan. Jangan meremehkan IQ gurumu. Harley Ye tersenyum. Dia bisa merasakan kehadiranmu. Dan aku juga bisa merasakannya. Alasan mengapa aku tidak merusak rencanamu. Karena aku ingin kamu merasa sedikit menderita. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk memahami apa artinya ada gunung di luar gunung. Dan ada orang di luar manusia. Ternyata ini adalah niat guru yang sebenarnya. Ranisi menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Tapi kakak perempuan itu sangat kuat. Aku ada di tangannya. Bahkan tidak bisa bergerak. Dia adalah tubuh Xuanling yang langka dalam ribuan tahun. Legenda tak terkalahkan sebenarnya tak sesederhana itu. Harley Ye menyentuh tubuh Ranisi dengan ringan. Kepala kecil itu tersenyum dan berkata, legenda tak terkalahkan bukan tanpa tujuan. Garis keturunan dan harta sucinya semuanya telah terbangun. Hari ini, bahkan jika itu aku, dan jika kamu ingin benar-benar mengalahkannya, kamu harus membayar harga darah. Lalu teknik ilusinya, itu hanya pemikiran. Harley Ye tersenyum kecil, yang lebih mendominasi darimu. Mata kaleidoskop. Teknik ini bisa dilakukan kapan saja. Dan bisa menyeret orang pergi tanpa disadari. Kerugian memasuki ilusi adalah bahwa kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu banyak. Dan setelah dilihat, serangan balasan yang diderita akan berlipat ganda. Sambil berbicara, Harley Ye menyentuh kepala kecil Ranisi lagi. Gadis kecil, dunia ini indah. Sebab dan akibat ada dalam siklus. Satu hal jatuh ke hal lain. Jika kamu dapat sedikit melawanku, itu tidak berarti kamu dapat melakukan melawannya. Teknik silatnya secara bawaan menahan darah ras rohmu. Jika mata kaleidoskop tidak bekerja melawannya, kamu mungkin sudah kehilangan lebih dari setengahnya. Rani mengerti. Gadis kecil itu menarik napas dalam-dalam. Jika aku ingin melampauimu, aku harus melampauinya terlebih dahulu. Tidak salah bagimu untuk memahaminya seperti ini. Harley Ye tersenyum dan mengangkat bahu. Pergilah. Kamu memiliki bakat yang tiada taraf. Jadi kamu harus berlatih dengan mantap. Prestasi masa depanmu harus di atas aku dan dia. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan pergi dengan tangan mengepal. Setelah Ranisi pergi, Harley Ye meminum semua anggur di dalam kendi. Lalu melompat dari batu, melihat ke gubuk bambu kecil, dan berkata sambil tersenyum,
Jika dia bebas di masa depan, tidak tahu apakah dia bisa mengajar murid-muridku. Mengapa aku harus mengajarinya? Dengan bakatnya, ketika garis keturunan sepenuhnya terbangun, kamu dan aku tidak dapat membantunya. Suara halus Nancy Ji datang dari gubuk bambu. Kamu lebih mengerti daripada orang lain bahwa apa yang sebenarnya kurang darinya bukanlah panduan, tetapi kegigihan dalam mengolah tahu. Dibandingkan dengan dia, ketekunan yang dimiliki oleh garis keturunan keras suci benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangkal ini. Harley Ye tersenyum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke gubuk bambu tempat dia tinggal sebelumnya. Dan matanya tertuju pada tongkat Wuti yang masih menari liar. Boneka macan Winston Hu. Dia penuh dengan kecemerlangan ilahi. Dan matanya seperti tenda emas yang seolah-olah memiliki pancaran bara api. Bagaimana kalau kamu menerimanya sebagai muridmu? Harley Ye menatapnya. Dan tiba-tiba pikiran aneh muncul di hatinya. Boleh. Yang mengejutkan Harley Ye, Nancy Ji setuju tanpa berpikir. Ini perasaan yang bagus. Sial. Begitu kata-kata Harley Ye jatuh, omelan naga kuno mistik terdengar. Kalian berdua sakit. Tubuh suci zaman purba mengajar orang ras roh. Tubuh Xuanling mengajarkan darah keras suci. Kombinasi yang luar biasa. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Harley Ye mengangkat alisnya. Tentu saja aku punya pendapat. Kalian salah paham anak-anak. Naga kuno mistik mendengus. Dengarkan aku. Tubuh Xuanling mengajarkan ras roh anak muda. Kamu mengajari keras suci bocah berdarah itu. Ini pasangan yang sempurna. Kakek naga memang pintar. Harley Ye menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh. Namun, bahkan jika kamu memiliki pendapat, itu tidak berguna. Persen dan asteris bersambung. Bab 810. 1 inci. 10.000 kaki. Kembali dari tempat Nancy Ji, Harley Ye langsung menuju paviliun gadis giok. Sepanjang jalan, dia juga tanpa sadar melirik ke beberapa arah. Anira Xuan, Desi dan Melanie Sangguan semua duduk bersila di atas awan. Sementara Shirley Luo dan Yona Sangguan semua duduk bersila. Namun, Yona Sangguan tidur nyenyak di tempat tidur mereka sendiri. Dan postur tidur mereka tidak terlalu indah. Harley Ye batuk kering dan bergegas ke depan paviliun gadis giok. Tetapi terkejut menemukan bahwa seluruh paviliun gadis giok diberkati dengan segel. Apa artinya ini? Harley Ye memandang Lancy yang sedang duduk di loteng. Aku sedang pelatihan tertutup. Jangan menggangguku. Lancy berkata dengan suara kesadaran ilahi. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dan kata-katanya tidak baik. Itu alasan yang bagus. Harley Ye menyeringai, menggelengkan kepalanya dan pergi dengan marah. Jika itu normal, dia akan menendang pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi malam ini berbeda. Jika dia menendang, suasana puncak gadis giok akan menjadi sangat semarak dalam sekejap. Haruskah aku lebih berhati-hati? Menyentuh dagunya sepanjang jalan, Harley Ye berhenti di area terbuka gadis giok. Segera, dia memanggil Jeanne. Jeanne adalah pupet. Berdiri di sana seperti lembing. Tidak bergerak, matanya kosong, dan ekspresinya kusam. Yang aneh adalah dia benar-benar menyerap warna cahaya bintang dan cahaya bulan dengan sendirinya. Senior. Wajah Harley Ye mendekat, dan telapak tangannya masih gemetar di depan mata Jeanne. Berharap untuk membangunkan para dewa yang tersembunyi di tubuh Jeanne. Namun,
panggilannya. Jeanne tidak menanggapi sedikit pun, dan masih berdiri di sana seperti mayat. Itu tidak akan menunda waktumu. Harley memanggil lagi, hanya berharap dewa dalam tubuh Jeanne bisa bangun, sehingga dia bisa mempelajari banyak metode rahasia. Seperti bahwa bergerak 3 teknik rahasia mengubah langit, menyusutkan bumi menjadi sejengkal, dan mengubah alam semesta menjadi debu adalah kekuatan supranatural yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Tentu saja, ketika dia memanggil lagi, Jeanne masih tidak menjawab sama sekali. Melihat ini, Harley memiliki ekspresi penyesalan. Jadi dia harus perlahan mundur, berdiri di samping dan berpikir keras berdasarkan ingatannya sendiri. Meskipun dia memiliki mata keabadian yang dapat menyimpulkan kekuatan supranatural, dia tidak pernah bisa mempelajari kekuatan supranatural agung yang dilakukan oleh Jeanne. Namun, yang hanya bisa ditegaskan adalah bahwa kekuatan supranatural semuanya adalah metode rahasia di luar angkasa. Sama seperti mengubah langit dan mengubah bumi. Makna mendalamnya adalah mengganti ruang, mengganti 2 ruang, sehingga musuh lengah. Hari itu, Jeanne menggunakan kekuatan supranatural ini untuk membunuh banyak master kuat. Tidak tahu sejak kapan, Harley melarikan diri ke dalam keadaan meditasi. Dan apa yang dia sadari secara sadar adalah menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Dia pikir metode rahasia ini akan lebih mudah daripada mengubah langit dan mengubah alam semesta menjadi debu. Langit malam sangat dalam dan dunia sunyi. Harley berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak seperti Jeanne, dan seluruh orangnya menghilang ke dalam pemahaman menyusut menjadi 1 inci. Misteri terbesar dari teknik ini adalah untuk secara instan mengecilkan dan mengendurkan ruang. Mengetahui apa yang dipikirkan Harley, naga kuno mistik di dunia bawah tanah sekte Zeng yang berkata, menyusut ruang 10.000 kaki menjadi 1 inci. Dan pada saat berikutnya akan mengendurkan ruang 1 inci menjadi 10.000 kaki. Ini adalah inti dari menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Ada keseimbangan yang halus antara 1 inci dan 10.000 kaki. Sangat diperlukan. Jika tidak dapat menyebabkan kekacauan di ruang angkasa, dan jika tidak dilakukan, akan dibalas dengan retakan di ruang angkasa. Oleh karena itu, ini adalah teknik rahasia yang sangat berbahaya. Jika kamu tidak mengerti ruang angkasa, sebaiknya jangan mencobanya. Ini melibatkan hukum ruang angkasa. 1 inci, 10.000 kaki, menyusut, santai. Harley memejamkan mata sedikit, dan menemukan inti dari 8 karakter ini dari kata-kata naga kuno mistik. Kamu harus mengerti dulu bahwa menyusut menjadi 1 inci dan perpindahan ruang bukanlah konsep yang sama. Naga kuno mistik melanjutkan, aku naga kuno mistik yang terbaik dalam keluarga adalah menguasai teknik rahasia ruang. Tetapi arti sebenarnya dari itu hanya dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan kontrol ruang bukanlah tugas yang mudah. Aku mengerti. Harley menarik napas ringan, mencoba menenangkan pikirannya. Naga kuno mistik tidak berbicara lagi. Menutup mata naga sedikit. Tetapi dia ingin mengajari Harley secara langsung. Tetapi teknik rahasia ruang itu misterius. Jika ingin memecahkan misteri, kamu membutuhkan persepsi diri sendiri. Langit dan bumi kembali hening. Setelah waktu yang tidak diketahui, Harley mengambil langkah perlahan. Tapi itu memang langkah yang sederhana. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil kembali langkah yang dia ambil.
dan terus merenung. Selanjutnya, ketika dia menutup matanya, dia menjadi sangat aneh. Dari waktu ke waktu, dia menggerakkan langkahnya. Tetapi segera dia mengambil langkahnya kembali ke tempat asalnya. Dia mencoba ratusan kali dengan cara ini. Tetapi dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Tidak tahu butuh berapa lama sebelum langkahnya berubah secara halus. Ruang di bawah kakinya mulai terdistorsi. Dan ruang di sekitar tubuhnya juga menjadi terdistorsi. Pada titik ini, dia benar-benar mulai mengambil langkah. Langkah demi langkah. Tetapi ketika langkahnya terus menurun, ada ledakan suara gemuruh di ruang. Sangat gelisah. Dan kadang-kadang retakan di ruang muncul. Dasar. Jika aku tahu bahwa pemahamanmu sangat menakutkan, aku seharusnya mengajarimu teknik rahasia. Naga kuno mistik melirik sudut mata tubuh bayangan Harley Ye. Dia sepertinya bisa melihat Harley Ye di sini. Dan dia masih terkejut dengan perubahan halus langkah kaki Harley Ye. Di tengah malam, di aula utama Sekte Zeng Yang, ada banyak sosok berdiri di depan tirai air, termasuk Ken Cheng, Chor Lusin dan leluhur Sekte Zeng Yang dan yang lain semua hadir. Dan mereka tampak sedikit bersemangat. Akhirnya dimulai. Ken Cheng mengepalkan tinjunya. Dan ada cahaya sengit yang tak terkendali di matanya. Nancu akan gemetar terhadap kekuatan ini. Chor Lusin menunjukkan 2 baris gigi putih. Setelah besok, Sekte Kim Yun tidak akan ada lagi. Leluhur Zeng yang tersenyum tipis. Jika Sekte Kim Yun dihancurkan, maka Sekte Hang Yue akan menjadi yang berikutnya. Sedangkan untuk keluarga besar lainnya, mereka dapat diabaikan secara langsung. Suara mendesing. Sementara semua orang berbicara, sosok hantu muncul di aula dengan aura yang sangat kuat. Dan aura yin dan mati yang memancar dari tubuhnya membuat orang merasa tertekan. Dia adalah Master Alam Kong Ming. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tetua, Ken Cheng dan yang lainnya memberi hormat satu demi satu. Adapun orang yang datang, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah raja. Apakah ada berita tentang tubuh Xuanling? Raja pertama-tama melirik tirai air, dan kemudian beralih ke Ken Cheng. Tidak, tidak ada. Ken Cheng berkata dengan tergesa-gesa, dengan nada cemberut. Jaringan intelijen Sekte Zeng yang mengalami kerusakan parah beberapa hari yang lalu dan masih dalam perbaikan. Setelah perbaikan selesai, akan ada berita tentang tubuh Xuanling. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Raja berkata dengan dingin, berbalik, dan menghilang lagi. Menyusut ke tanah. Saat fajar menyingsing, Harley Ye di puncak gadis giok tiba-tiba membuka matanya. Lalu melangkah keluar. Dia menghilang seketika. Ledakan. Detik berikutnya, ada raungan dari gunung yang jaraknya 10.000 kaki. Dan Harley Ye yang melangkah keluar dalam satu langkah. Tidak memahami arah dan mengukur dengan benar karena dia baru saja menggenggam bulu yang menyusut ke tanah. Itu membuat lubang besar dari loteng di gunung itu. Wow! Dengan teriakan kesakitan, Harley Ye menutupi kepalanya dan menyeringai dan bangkit. Ketika dia memasuki pandangan matanya, dia melihat pemandangan yang harum. Di depannya, berdiri sosok yang cantik. Dengan tangan giok memegang pakaian neon pudar. Sepertinya dia sedang berganti pakaian. Dan lebih dari setengah tubuhnya yang putih tanpa cacat terlihat. Itu membuat dirinya mempesona. Melihat ini, Harley Ye hanya merasa lubang hidungnya hangat. Dan ada darah yang keluar dari hidungnya.
Bukan hanya karena benjolan tadi, tetapi juga karena hal lain. Yang paling lucu adalah dia hanya mengalami pendarahan dari satu lubang hidung. Dan penampilannya sangat lucu. Namun segera, Harley Ye bereaksi dan berkata, "Bukankah itu Cantika Xuan Di Hong?" Untuk sesaat, loteng yang terlempar keluar dari lubang besar menjadi sunyi senyap. Dan mereka berdua tercengang di sana. Setelah 1 atau 2 detik, sudut mulut Harley Ye berkedut tiba-tiba. Sementara Cantika Xuan Di Hong di sisi yang berlawanan menunjukkan bercak merah di pipi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini salah paham. Kesalahpahaman. Harley Ye tertawa datar dan mundur selangkah tanpa sadar. Ekspresi tertawanya lebih jelek daripada menangis. Bersambung.